Waalaikumsalam. Saya di sini Sabrina Ramadhania dari mahasiswi PDFD UHK, ingin menanyakan seputar sekolah tentang bagaimana model penerapan yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Iya. Di dalam model di sekolah ini yang saya terapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya itu yang pertama adalah keramahan peserta didik, yang kedua keramahan peserta didik kepada anak. Ini sebagai kunci untuk meningkatnya suatu sekolah apabila sudah ada terjalin hubungan kekeluargaan, keakraban, sehingga anak tersebut tidak merasa asing kepada bapak kepala sekolah ataupun kepada gurunya. Ini di dalam pengajaran ada tentang model-model yang sekarang ini mungkin sudah bisa diterapkan, bisa dengan mempergunakan infobus dalam pengajaran. Ya, selain daripada buku, jadi sistem elektronik juga sudah bisa diterapkan. Ini merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk sekolah SD Mangunjaya 07 supaya sekolah ini tetap bermutu. Selain daripada kedisiplinan, kemudian juga ketepatan waktu guru menyampaikan suatu materi, kemudian anak-anak pun juga masuk ketepatan waktu. Itu sudah merupakan suatu cara, ya, kedisiplinan, sehingga nanti berkembang untuk mutunya suatu pendidikan. Di sini ditanamkan masalah karakter yang memang sekarang ini sedang digiatkan, itulah adalah menciptakan akhlakul karimah. Kalau sudah kita ciptakan akhlakul karimah, akhlak yang baik, sudah barang tentu tidak nampak sekolah itu apa yang dikatakan tawuran, walaupun anak-anak SD. Tapi tetap saja kalau memang kurang pembinaan, kurang pendidikan di guru agama maupun guru kelas, ya sudah barang tentu anak tersebut itu tidak baik akhlaknya. Nah, ini dicontohkan dari awal, yaitu masuknya anak, kemudian berjabat tangan dengan bapak ibu guru. Nah, itu sudah menanamkan nanti dengan cara yang baik, sudah ada kekeluargaan, keakraban, sehingga anak bisa berkembang untuk berpikir. Itu suatu karakter yang diterapkan. Kemudian dalam struktur organisasi yang ada di SD Mangunjaya 03 sudah barang tentu diterapkan, selain daripada kepala sekolah, itu ada guru-guru yang berkompeten di bagiannya. Salah satu contoh itu untuk menerapkan ekstrakurikuler. Menerapkan ekstrakurikuler, bahwa ekstrakurikuler itu digiatkan, digalakkan, sehingga nanti anak-anak bisa lebih berprestasi, ya, lebih percaya diri. Jadi setiap guru yang kita berikan salah satu contoh untuk menangani BTQ atau untuk menangani upacara, maka guru tersebut harus betul-betul profesional. Jadi tidak asal, ya, tidak hanya untuk
melaksanakan kerja tetapi guru tersebut tidak berpengetahuan. Di dalam pengorganisasian itu harus betul-betul tepat. Kemudian di dalam komite sekolah juga ya, kita bekerja sama dengan organisasi komite sekolah, yaitu dalam pengelolaan ya pemantauan tentang sekolah maupun kinerja daripada personil SD Mangunjaya 07 tetap dipantau ya. Apabila ada suatu kekurangan maka saling memberikan masukan, saling memberikan saran dan pendapatnya untuk menuju sekolah tersebut supaya maju. Sekolah maju, nah itu tadi saya katakan harus ada kedisiplinan. Kedisiplinan ini ya sudah barang tentu peraturan yang berupa tata tertib yang sudah diterapkan di sekolah. Salah satu contoh, anak masuk 15 menit sebelum bel dibunyikan itu harus sudah ada di sekitar sekolah. Nah itu arti kata sudah memenuhi ya tata tertib, berarti sekolah itu akan maju. Begitu juga seperti berpakaiannya, kemudian kebersihannya, nah itu betul-betul diatur. Misalnya 1 minggu sekali itu periksa kerapian, bisa kebersihan dari kuku, rambut, mungkin sampai dengan kepada gigi. Nah itu dilaksanakan. Jadi peraturan dalam tata tertib ini salah satu contoh lagi yaitu berpakaian. Jadi anak itu tidak berpakaian seragam semaunya, jadi sesuai dengan aturan. Salah satu contoh hari Senin. Hari Senin ia berpakaian putih, merah, dan Selasa. Hari Rabu dia berpakaian batik. Kemudian hari Kamisnya sama masih mempergunakan batik. Hari Jumat ya Jumat Sabtu mempergunakan baju pramuka. Ya, adapun masalah eskulnya itu mungkin nanti diklasifikasikan sesuai dengan program masing-masing. Misalnya pramuka, olahraga tidak mungkin akan disamakan dengan kostum atau seragamnya yang sama. Olahraga ya udah barang tentu memakai seragam olahraga, pramuka ya memakai seragam pramuka. Kemudian untuk upacara, di sini memang ya upacara juga merupakan suatu pendidikan, kedisiplinan ya. Di dalam upacara, anak dididik untuk disiplin mengikuti pelaksanaan upacara selama 30 menit atau 40 menit. Nanti dengan aturan bagaimana cara menghormat bendera. Arti kata bendera sudah naik, bendera saat dinaikkan, nah itu bagaimana posisi atau keadaan peserta didik dalam menghormat bendera. Setelah penghormatan, juga bagaimana cara mengikuti upacara itu yang baik. Ya kemungkinan besar harus mengikuti kode atau aba-aba dari pemimpin upacara ya. Apabila keadaan sikap sempurna ya harus sikap sempurna, tidak boleh sikap sempurna main-main. Nah itu untuk diterapkannya masalah upacara. Selain daripada itu ada juga kalau dulu itu pelajaran PSB ya, PS ya, pendidikan sejarah bangsa itu. Kalau sekarang udah tidak ada itu ya, SBB nggak ada kadang SBB ya. Ya, nah itu tapi semua ini insya Allah tidak akan berkurang di dalam pelaksanaan upacara. Itu tentang kedisiplinan, sejauh mana anak itu disiplin dalam mengikuti upacara pengibaran bendera atau upacara pengibaran upacara-upacara yang lainnya ya. Bendera yang lainnya. Salah satu contoh Hardiknas itu kan hanya pelaksanaan pada hari Senin saja. Ini dilaksanakan pembinaannya secara bergiliran, ya, secara bergantian. Ini diberikan setiap masing-masing kelas. Dan masalah di sekolah SD Mangunjaya 07 selain daripada upacara atau yang lainnya, ada juga dilaksanakan tentang rapat.
Rapat biasanya yang sangat urgennya sangat dilaksanakan itu adalah rapat dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, itu rapat sekolah. Ya, selain daripada rapat-rapat yang lain yang sifatnya urgen yang perlu diinformasikan ke seluruh personil SDN Mangunjaya 07, nah kita laksanakan rapat. Demikian jawaban saya, mudah-mudahan bisa memenuhi dari harapan yang bertanya. Kalau kurang memenuhi, mungkin masih ditanyakan lagi. Silakan. Terima kasih.